Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 3 Juni 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tuhan meniadakan maut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Yesaya bernubuat tentang kerajaan dan keselamatan yang akan datang setelah Kristus datang kembali ke bumi. Gunung Sion mengacu kepada Yerusalem. Segala bangsa-bangsa menunjukkan keberhasilan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Nabi Yesaya menyatakan janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Apa artinya? Rupanya Nabi Yesaya ingin menyatakan kepada umat itu bahwa di dalam kerajaan Allah yang akan datang, kesedihan, kesusahan dan kematian yang kini merajalela di atas bumi akan disingkirkan dan tidak akan kembali lagi. Bagaikan orang tua yang penuh perhatian, Allah sendiri akan menghapuskan air mata dari mata anak-anaknya dan tidak ada lagi alasan untuk menangis atau susah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kematian adalah musuh terakhir manusia. Berbagai cara dilakukan manusia untuk menghindari kematian. Paling sedikit menghindari kematian itu cepat terjadi. Tetapi cepat atau lambat, kematian akan mendatangi semua umat manusia tanpa terkecuali. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalanginya. Kapan kematian seseorang terjadi, hanya Tuhanlah yang tahu. Eksistensi manusia tidak berakhir saat kita mengalami kematian, sebab eksistensi manusia akan berlanjut terus hingga kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, di mana yang mati dan yang hidup akan dihakimi menurut perbuatannya. Bagi orang-orang percaya dan yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, kematian merupakan jalan menuju kehidupan yang kekal karena Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, janji bahwa Allah sanggup memelihara dan memberkati kita, bahkan meniadakan maut untuk seterusnya memberikan hidup yang kekal, seharusnya membuat kita melihat betapa besar kasih dan belas kasihan Tuhan bagi kita. Bagaimana kita merespons jaminan keselamatan dari Allah yang dianugerahkan kepada kita manusia berdosa? Jika kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah, maka ucapan syukur kita tidak berhenti di perasaan dan di bibir mulut kita. Rasa syukur kita harus nyata melalui hidup kita yang untuk menyenangkan hati Allah, hidup dalam ketaatan penuh kepada kehendak-Nya. Inilah bukti nyata bahwa kita benar-benar mensyukuri anugerah terbesar dan terindah yang telah Allah berikan kepada kita, di mana kita menjadi orang yang mengasihi sesama. Tuhan meniadakan maut. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 476 ayat 2, Dada Au Guru Diau.
dang diau di Tuhan Yesus daging dohot rohaki saluhut nahu pasahat Tuho Yesus tuhaki dang beau guru diau Yesus na humokopau na punaaw tung sale lengau mangulu Yesus do na punaaw. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan namamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana Tuhan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Jika kami dapat berdiri saat ini, melakukan aktivitas kami hingga saat ini, itu adalah karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah meniadakan maut bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Jadikan kami menjadi umat yang menunjukkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui perbuatan dan perkataan kami. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.